Shalom anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Ya, Bapak berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya, sehingga kalian semua bisa mengikuti setiap materi pelajaran agama Kristen yang Bapak berikan kepada kalian dengan baik dan semangat. Nah, anak-anak, materi pelajaran pada hari ini adalah tentang keluargaku. Untuk itu, kalian harus konsentrasi ya dalam mengikuti pelajaran hari ini. Namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh diberkati dengan kasih-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan dalam belajar, agar kami boleh lebih menyadari kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, sebelum Bapak menjelaskan materi pelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan penjelasan awal terlebih dahulu mengenai keluargaku atau mengenai keluarga. Anak-anak, keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Tuhanlah yang menjadikan keluarga dengan maksud agar manusia memenuhi bumi dan memuliakan keagungan Tuhan. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga mempunyai keluarga? Nah, sebelum Bapak melanjutkan penjelasan materinya, Bapak mempersilahkan kalian membaca ayat firman Tuhan terlebih dahulu yang terdapat dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Nah, untuk itu kalian hentikan sejenak ya media pembelajaran ini supaya kalian dapat mengetahui dan mengerti isi dari firman Tuhan tersebut. Baiklah anak-anak, silakan kalian menghentikan media pembelajaran ini. Silakan dimulai. Baiklah anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah membacanya dengan baik? Kalau sudah, Bapak akan bertanya kepada kalian semua. Kisah apakah yang diceritakan dari cerita Alkitab tersebut? Silakan kalian mengingatnya kembali. Cerita apa yang tadi kalian baca? Ya, siapa yang sudah tahu jawabannya? Ada yang sudah tahu? Ya, cerita tersebut adalah tentang keluarga Nabi Daud dan keluarganya. Ya, di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13 diceritakan tentang Raja Daud. Ya, Daud itu adalah raja Israel. Ayahnya bernama Isai dan ia mempunyai 7 orang kakak yang semuanya adalah prajurit kerajaan Israel. Daud adalah anak yang patuh pada orang tua dan juga takut akan Tuhan. Sebelum Daud menjadi raja Israel, Nabi Samuel telah mengurapi Daud menjadi raja. Sebagaimana Daud memiliki keluarga, begitu juga dengan semua orang. Karena tidak ada satu orang pun yang hadir di dunia tanpa memiliki keluarga. Oleh karenanya, kita harus saling mengasihi di dalam keluarga supaya suasana keluarga rukun dan damai. Nah, anak-anak,
Apakah kalian sudah mengerti materi pelajaran yang Bapak sampaikan pada hari ini kepada kalian? Kalau kalian sudah mengerti, Bapak minta kalian untuk tetap mengingat pelajaran yang sudah kalian pelajari pada hari ini ya. Bagi yang belum mengerti, kalian boleh mengulangi kembali video ini. Dan selanjutnya, Bapak mengajak kalian menonton video pembelajaran. Silakan kalian menyaksikan. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, Sekarang, bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan
Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu, sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Ya, setelah kalian menonton video pembelajaran tadi, Bapak minta kalian mencatat pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya, dan tuliskan di buku tugas agama Kristen kalian, dan berikanlah jawabannya. Yang pertama, tuliskanlah nama-nama anak Nuh. Dan yang kedua, berapa orangkah yang masuk dalam bahtera atau kapal besar tersebut? Dan yang ketiga, mengapa Tuhan menghukum manusia dengan air bah? Nah, anak-anak, kini kita tiba di akhir pelajaran kita pada hari ini. Bapak minta kalian jangan lupa mengerjakan tugas materi pelajaran kalian yang ada di media pembelajaran ini ya. Tuliskan tugas tersebut di buku tugas agama Kristen kalian yang akan dikumpulkan pada waktu yang akan Bapak informasikan selanjutnya. Nah, tugasnya yang pertama, buatlah sebuah bingkai keluarga dengan bahan sederhana. Kemudian tempelkanlah foto keluargamu pada bingkai tersebut dan ceritakanlah peristiwa menyenangkan apa saja yang terjadi pada foto tersebut. Nah, sebagai refleksi pelajaran kita pada hari ini, Bapak minta kalian menyimak dengan baik-baik. Keluarga merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Melalui keluarga, kita mendapat kasih sayang Tuhan melalui orang tua, yaitu ayah dan ibu, dan saudara kandung kita. Tuhan menghendaki agar kita menghormati dan mengasihi setiap anggota di keluarga kita, supaya suasana rukun, damai, dan sukacita dapat dirasakan oleh semua anggota keluarga.
akhirnya kita sampai di akhir pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yesus, terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan mengasihi keluarga yang Engkau berikan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sampai ketemu pada pelajaran berikutnya ya. Tetap semangat dan rajin belajar. Jangan lupa berdoa dan membaca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.